Antartika selalu identik dengan hamparan es abadi dan udara yang ekstrim dingin. Tapi siapa sangka, jauh di bawah lapisan es setebal ribuan meter, bumi menyimpan rahasia yang bisa mengubah cara kita melihat benua beku ini. Penelitian ilmiah dalam 1 dekade terakhir mengungkap keberadaan ratusan gunung api yang tersembunyi di bawah es, fenomena yang disebut gunung api subglasial. Tidak hanya fosil atau sisa masa lalu, sebagian di antaranya menunjukkan tanda-tanda masih aktif. Pertanyaan besar pun muncul. Jika beberapa gunung api tersebut benar-benar aktif dan meletus, apa yang akan terjadi? Apakah erupsi di bawah lapisan es bisa memicu bencana global seperti kenaikan permukaan laut atau gangguan iklim dunia? Jawaban ilmiahnya tak sesederhana, ya atau tidak. Ada mekanisme geologi, panas bumi, dan dinamika es yang rumit, yang kini menjadi perhatian para ilmuwan dari berbagai negara. Channel Faktanet mengajak kamu menelusuri lapisan rahasia di bawah Antartika. Kita akan menyingkap bagaimana para peneliti menemukan lebih dari 100 gunung api tersembunyi, mempelajari bukti aktivitasnya, sampai memikirkan dampak terburuk jika erupsi besar terjadi. Semua dibahas dengan data terbaru, cara kerja sains modern, dan cerita yang bikin kita kagum pada kekuatan alam. Sebelum masuk lebih jauh, dukung channel ini dengan menekan tombol like, share ke teman yang suka sains dan misteri alam, serta subscribe agar kamu nggak ketinggalan video seru lainnya. Setiap klik dari kamu membantu kami terus menghadirkan riset mendalam seperti ini. Antartika bukan hanya bongkahan es raksasa. Di bawah permukaannya terdapat lanskap pegunungan, lembah, dan gunung api yang sebagian besar tertutup rapat oleh lapisan es setebal rata-rata 2 km. Gunung api subglasial adalah gunung api yang terjebak di bawah lapisan es atau gletser. Mereka terbentuk ketika magma naik dari perut bumi, namun tekanan dari es membuat prosesnya berbeda dibanding letusan di permukaan. Ketika magma menyentuh es, ada 2 kemungkinan. Pertama, magma membeku cepat dan membentuk batuan khas seperti pilau lava atau hyaloclastite. Kedua, panasnya mencairkan es, menciptakan danau air lelehan yang bisa mendidih dan menimbulkan letusan uap yang sangat kuat. Proses ini terjadi tanpa tanda-tanda klasik seperti asap atau lava merah yang menyembur ke udara. Dari permukaan, semuanya terlihat tenang. Lalu bagaimana cara ilmuwan menemukan gunung api yang tersembunyi di bawah lapisan es setebal itu? Jawabannya datang dari kemajuan teknologi. Salah satu metode penting adalah radar penembus es, Ice Penetrating Radar. Dengan memantulkan gelombang radio ke dalam es dan mengukur pantulan baliknya, ilmuwan bisa memetakan kontur dasar benua. Hasil pemetaan menunjukkan tonjolan berbentuk kerucut yang konsisten dengan profil gunung api. Metode lain adalah seismologi. Gunung api aktif, bahkan yang tertutup es, kadang memicu getaran halus akibat pergerakan magma. Sensor seismik yang ditempatkan di permukaan Antartika menangkap pola gempa mikro yang tak mungkin dihasilkan oleh pergerakan es biasa. Dengan menganalisis pola ini, ilmuwan bisa memperkirakan lokasi dapur magma dan jalur retakan bawah tanah. Selain itu, analisis inti es, ice core, memberi petunjuk tak kalah penting. Lapisan es adalah arsip alam yang menyimpan jejak ribuan tahun. Jika ada abu vulkanik, tefra, atau perubahan kimia tertentu, para peneliti bisa menandai periode letusan di masa lampau. Beberapa inti es dari Antartika menunjukkan lapisan abu yang tak sesuai dengan gunung api permukaan yang sudah dikenal, indikasi kuat adanya sumber erupsi tersembunyi. Semua metode ini kemudian digabungkan dengan data panas geotermal. Gunung api aktif menghasilkan panas yang membuat dasar lapisan es sedikit lebih hangat. Satelit mampu mendeteksi anomali suhu mikro ini, meski perbedaannya hanya beberapa derajat dari lingkungan sekitar. Gabungan semua bukti inilah yang akhirnya meyakinkan ilmuwan bahwa Antartika menyimpan puluhan bahkan ratusan gunung api yang masih punya energi di dalamnya. Namun perjalanan menuju kesimpulan ini tidak mudah. Antartika adalah tempat yang sangat sulit dijangkau. Suhu bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius, angin kencang bisa mengganggu peralatan, dan medan yang ekstrim menyulitkan transportasi. Banyak stasiun penelitian hanya bisa beroperasi di musim panas ketika cuaca relatif bersahabat. Data yang dikumpulkan pun seringkali terputus dan memerlukan bertahun-tahun analisis. Penemuan gunung api subglasial bukan hanya catatan geologi, tetapi juga membuka babak baru dalam pemahaman kita tentang benua ini. Lapisan es Antartika tidak hanya diam. Di bawahnya ada sistem bumi yang aktif, berdenyut, dan terus berinteraksi dengan iklim global.
Inilah titik awal untuk memahami seberapa besar pengaruh proses tersembunyi itu pada dunia yang kita tinggali sekarang. Terobosan besar datang pada tahun 2017 ketika sekelompok ilmuwan dari Edinburgh University merilis hasil penelitian yang mengejutkan dunia. Dengan memanfaatkan data radar penembus es dan pemetaan gravitasi satelit, mereka mengidentifikasi setidaknya 91 gunung api baru yang sebelumnya tidak tercatat. Semuanya terkubur di bawah lapisan es Antartika Barat. Jika digabung dengan yang sudah diketahui sebelumnya, totalnya bisa mencapai lebih dari 138 gunung api. Temuan ini membuat Antartika berpotensi menjadi kawasan dengan konsentrasi gunung api tertinggi di dunia, melampaui East Africa Rift atau Alaska. Banyak di antaranya memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter, setara gunung berapi raksasa di wilayah tropis. Beberapa gunung memiliki kawah lebar yang menandakan letusan besar di masa lalu. Penemuan ini membuka mata bahwa Antartika bukan hanya benua beku, tetapi juga pusat aktivitas vulkanik yang luar biasa. Wilayah yang paling banyak menyimpan gunung api tersembunyi ini adalah West Antarctic Rift System, terutama di Marie Berde Land. Area ini secara geologis mirip dengan daerah rift lain di dunia di mana kerak bumi meregang, memberi jalan bagi magma untuk naik. Disinilah Mount Takahe, Mount Waesche, dan beberapa nama baru yang belum resmi terdaftar berada. Hanya sebagian kecil yang menembus permukaan es, seperti Mount Erebus yang terkenal dengan danau lavanya. Penelitian lanjutan menggunakan satelit NASA menemukan anomali panas yang konsisten dengan aktivitas magma di bawah Pine Island Glacier, salah satu gletser terbesar yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Data seismik juga mendeteksi gempa mikro yang tidak sesuai dengan pola retakan es biasa, menambah bukti adanya pergerakan magma. Kombinasi temuan ini memberi kesan bahwa beberapa gunung tersebut mungkin masih hidup. Selain pengamatan modern, para peneliti juga menemukan lapisan abu vulkanik yang sangat muda di inti es, yang artinya letusan mungkin terjadi beberapa ribu tahun terakhir, bahkan mungkin lebih baru dari itu. Beberapa model menunjukkan bahwa bila lapisan es terus menipis akibat pemanasan global, tekanan di atas dapur magma akan berkurang, meningkatkan kemungkinan erupsi. Fenomena ini disebut ice unloading effect, dan menjadi salah satu fokus studi vulkanologi modern. Penemuan ratusan gunung api ini mengubah peta risiko global. Antartika selama ini dianggap stabil secara geologi, namun data terbaru memaksa para ilmuwan untuk menghitung ulang. Apakah ratusan gunung api ini akan tetap tertidur, atau justru menyimpan potensi untuk erupsi di masa depan? Bagian-bagian berikut akan mengupas lebih dalam gunung-gunung spesifik yang menunjukkan tanda-tanda paling aktif, serta bagaimana letusan bawah es dapat mempengaruhi iklim dan lautan di seluruh dunia. Di antara ratusan gunung api tersembunyi di bawah es Antartika, beberapa menonjol karena karakter unik dan jejak aktivitasnya. Mengenal mereka penting untuk memahami seberapa besar potensi bahaya yang mungkin timbul. Mari kita bahas beberapa nama kunci yang jadi perhatian para ilmuwan: Mount Erebus, Mount Takahe, dan Mount Waesche. Pertama, Mount Erebus di Pulau Ross. Ini adalah salah satu dari sedikit gunung api yang muncul di permukaan dan bisa diamati langsung. Ketinggiannya mencapai sekitar 3.794 meter dan menjadi gunung api aktif paling selatan di dunia. Erebus memiliki keunikan yang jarang, danau lava permanen yang terus mendidih di puncaknya. Setiap saat, sensor seismik mendeteksi getaran kecil dari pergerakan magma di bawah kawah. Erebus telah meletus berkali-kali dalam sejarah, dengan letusan besar terakhir pada tahun 1972 dan aktivitas trombolian yang masih terjadi hingga sekarang. Gunung ini menjadi laboratorium alami bagi ilmuwan untuk mempelajari bagaimana magma berinteraksi dengan iklim ekstrim kutub. Kedua, Mount Takahe yang terletak di Marie Berde Land. Walau tertutup es, bukti geologinya menunjukkan beberapa letusan besar pada era Holosen. Abu vulkanik Takahe bahkan ditemukan dalam inti es Greenland, yang menandakan letusannya pernah cukup kuat untuk menyebar ribuan kilometer. Penelitian isotop sulfur pada lapisan es memperkuat dugaan bahwa erupsi besar Takahe sekitar 17.700 tahun lalu berkontribusi pada perubahan iklim global, termasuk pelepasan ozon stratosfer. Artinya, gunung api yang tertutup es ini bisa memiliki dampak yang jauh melampaui benua Antartika. Ketiga, Mount Waesche, juga di Marie Berde Land. Gunung ini relatif muda secara geologi, dengan jejak lava yang memperlihatkan letusan pada masa Holosen. Data satelit dan survei seismik beberapa tahun terakhir mendeteksi anomali panas di wilayah sekitarnya, memunculkan hipotesis bahwa dapur magmanya masih aktif. Walau belum ada letusan modern yang terkonfirmasi,
Tanda-tanda aktivitas mikro seperti gempa mini dan pergerakan fluida magma membuatnya masuk dalam daftar pengawasan ketat. Selain 3 gunung terkenal ini, banyak gunung lain yang diam-diam menyimpan potensi besar. Mount Ritman, misalnya, menunjukkan aktivitas fumarole yang melepaskan gas panas hingga sekarang. Lapisan tefra yang ditemukan di sekitarnya menandakan letusan besar terjadi sekitar abad ke-13. Ada pula Mount Haddington di James Ross Island yang punya bukti letusan subglasial ekstensif, serta Mount Berlin dengan kubah lava yang terawetkan di bawah es. Yang menarik, beberapa dari gunung ini tidak sepenuhnya tertidur. Data geokimia dari inti es sering menemukan sulfur dioksida atau abu halus yang hanya bisa dijelaskan dengan aktivitas vulkanik yang relatif baru. Bahkan, ada indikasi bahwa sebagian aktivitas terjadi dalam beberapa abad terakhir. Temuan semacam ini mengubah persepsi lama bahwa Antartika adalah benua beku yang geologinya sepi. Nyatanya, di bawah sana ada sistem vulkanik yang terus bekerja. Mengapa gunung api gunung ini penting untuk diperhatikan? Karena letusan di bawah es bisa memicu proses unik yang tak kita lihat di tempat lain. Ketika lava bertemu air lelehan es, terbentuk uap superpanas yang dapat menimbulkan ledakan dahsyat meskipun tidak terlihat di permukaan. Proses ini mampu menciptakan aliran air lelehan raksasa, subglacial outburst flows, yang dapat mempercepat pergerakan gletser menuju lautan, memperbesar kontribusi pada kenaikan permukaan air laut. Penelitian tentang gunung-gunung ini juga memberi gambaran bagaimana pemanasan global bisa mempercepat siklus aktivitasnya. Ketika lapisan es mencair dan menipis, tekanan yang menahan dapur magma berkurang. Model geologi menunjukkan bahwa penurunan tekanan ini dapat memicu pergerakan magma ke permukaan, meningkatkan risiko erupsi. Dengan kata lain, pemanasan iklim bukan hanya akibat aktivitas manusia di atmosfer, tapi juga bisa membangunkan kekuatan bumi dari dalam. Mount Erebus, Takahe, WSC, dan gunung-gunung lain adalah puncak gunung es, secara harfiah dan metaforis. Mereka simbol dari lanskap Antartika yang jauh lebih dinamis daripada yang selama ini kita bayangkan. Melalui penelitian terhadap gunung-gunung ini, para ilmuwan berharap bisa memahami interaksi kompleks antara magma, es, dan iklim global, sekaligus mempersiapkan dunia menghadapi potensi perubahan besar di masa depan. Setelah memahami siapa saja para pemain utama gunung api di bawah es, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apa dampaknya bagi planet ini, terutama bagi lapisan es Antartika yang menjadi kunci kestabilan iklim global? Lapisan es Antartika menyimpan sekitar 90% cadangan es air tawar dunia. Jika seluruhnya mencair, permukaan laut global diperkirakan naik lebih dari 50 meter, sebuah skenario ekstrim yang akan menenggelamkan banyak kota pesisir besar. Gunung api subglasial memainkan peran yang lebih halus namun signifikan dalam dinamika ini. Pertama, aktivitas vulkanik menghasilkan panas geotermal. Panas dari dapur magma yang masih hidup mengalir ke dasar lapisan es, menciptakan zona yang lebih hangat dan licin. Ketika es di dasar meleleh, terbentuk lapisan air tipis yang berfungsi sebagai pelumas, mempercepat pergerakan gletser menuju laut. Studi di Nature Geoscience menunjukkan bahwa gletser di atas area panas geotermal bisa bergerak hingga 46% lebih cepat dibandingkan gletser di area yang dingin. Artinya, meskipun tidak terjadi letusan dramatis, aktivitas vulkanik tersembunyi sudah cukup untuk mempercepat hilangnya es. Kedua, erupsi bawah es memiliki mekanisme khusus yang dikenal sebagai letusan freatomagmatik. Ketika magma bersentuhan dengan air es, uap superpanas terbentuk dan meledak secara mendadak. Ledakan semacam ini dapat memecah lapisan es dari bawah, menciptakan rongga besar dan banjir mendadak, Jokulh Laut. Aliran air lelehan yang tiba-tiba dan masif bisa mendorong gletser ke lautan dengan kecepatan luar biasa, menambah volume air laut secara instan. Ketiga, ada dampak atmosferik. Walaupun letusan di bawah es tidak selalu menghasilkan kolom abu tinggi seperti letusan gunung api tropis, mereka tetap dapat melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, serta sulfur dioksida yang mempengaruhi lapisan ozon. Erupsi Takahe ribuan tahun lalu diduga memicu pelepasan ozon yang cukup untuk mengubah pola sirkulasi atmosfer global, memperkuat bukti bahwa aktivitas vulkanik di Antartika punya konsekuensi lintas benua. Selain itu, pemanasan global memperparah semua mekanisme ini. Saat suhu bumi naik, lapisan es Antartika perlahan menipis. Tekanan yang sebelumnya menahan dapur magma berkurang, phenomenon disebut ice unloading effect. Tekanan yang turun membuat magma lebih mudah naik, meningkatkan kemungkinan letusan. Ini menciptakan lingkaran umpan balik. Pemanasan global memicu aktivitas vulkanik,
dan aktivitas vulkanik dapat mempercepat pemanasan atau memperburuk kenaikan permukaan laut. Beberapa model iklim terbaru mulai memasukkan faktor ini dalam proyeksi kenaikan permukaan laut. Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi es dan gunung api bisa mempercepat laju kenaikan air laut lebih cepat dari perkiraan konservatif. Artinya, ancaman bagi kota-kota pesisir seperti Jakarta, New York, dan London bisa datang lebih cepat daripada yang diantisipasi sebelumnya. Namun penting dicatat, tidak semua efeknya negatif. Abu vulkanik yang terlepas ke atmosfer kadang dapat memantulkan sebagian sinar matahari, memberi efek pendinginan sementara. Tapi pendinginan jangka pendek ini tidak sebanding dengan risiko jangka panjang berupa gangguan ekosistem laut, perubahan arus samudra, dan pelepasan metana dari dasar laut. Secara keseluruhan, gunung api tersembunyi di bawah Antartika bukan hanya masalah lokal. Mereka adalah bagian dari sistem bumi yang saling terhubung, dari kerak bumi hingga atmosfer, dari lapisan es hingga lautan. Dengan memahami mekanisme dampaknya, kita bisa menilai ancaman nyata terhadap kehidupan di pesisir, pertanian global, dan stabilitas iklim. Pengetahuan inilah yang sekarang dikejar para ilmuwan demi mempersiapkan kebijakan yang tepat sebelum terlambat. Setelah memahami cara kerja gunung api subglasial dan dampaknya terhadap lapisan es, kini kita sampai pada pertanyaan yang lebih menegangkan. Apa yang bisa terjadi bila sebuah gunung api besar di bawah Antartika benar-benar meletus? Skenario terburuknya tidak hanya menakutkan, tetapi juga menantang untuk diprediksi. Skenario pertama yang paling sering dibahas adalah letusan besar di bawah lapisan es tebal. Saat magma naik dan bertemu air lelehan es, terbentuk uap superpanas yang terperangkap. Jika tekanan uap ini melampaui kekuatan es di atasnya, lapisan es bisa pecah mendadak. Ledakan semacam ini, dikenal sebagai letusan freatomagmatik, dapat menghasilkan semburan air dan abu yang langsung menembus permukaan. Tidak hanya itu, energi yang dilepaskan bisa memicu gempa lokal, retakan besar pada lapisan es, dan gelombang tsunami gletser yang melaju ke lautan. Dampak kedua adalah banjir subglasial masif, atau yang disebut jokul laut. Ketika lava melelehkan es dari bawah, air akan terkumpul dalam kantong raksasa. Tekanan yang terus meningkat bisa memecahkan lapisan es, melepaskan miliaran liter air dalam waktu singkat. Aliran air yang sangat besar ini mampu menghancurkan struktur es di sekitarnya, menggerakkan gletser dengan kecepatan yang belum pernah terlihat, dan mendorong bongkahan es ke laut. Jika peristiwa seperti ini terjadi di dekat gletser besar seperti Thwaites atau Pine Island, kontribusinya terhadap kenaikan permukaan laut bisa sangat cepat. Skenario ketiga yang lebih luas adalah dampak atmosfer global. Letusan besar yang menembus permukaan es berpotensi melepaskan abu vulkanik ke atmosfer. Abu halus ini bisa bertahan lama di lapisan stratosfer, mengganggu pola cuaca dan mengurangi intensitas cahaya matahari. Kita punya contoh dari letusan Gunung Pinatubo pada 1991 yang menurunkan suhu global sekitar 0,5 derajat Celcius selama 2 tahun. Letusan besar di Antartika berpotensi memicu efek serupa, meskipun perhitungannya berbeda karena letusan terjadi di lintang selatan yang ekstrim. Tak hanya itu, gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO, dan metana juga menjadi perhatian. Meski sebagian gas bisa terjebak di bawah es, tekanan tinggi dan jalur retakan dapat memaksa gas naik ke atmosfer. Pelepasan CO dalam jumlah besar akan memperburuk pemanasan global jangka panjang, sementara sulfur dioksida, SO, dapat memicu pendinginan sementara yang paradoksal. Kombinasi kedua efek ini bisa mengganggu pola iklim selama bertahun-tahun, memengaruhi pertanian dan cuaca global. Ada pula risiko perubahan pola arus laut. Antartika adalah motor penting bagi sirkulasi termohalin, yaitu sistem arus laut global yang mengatur distribusi panas bumi. Masuknya air lelehan tawar dalam jumlah besar secara mendadak dapat memperlambat atau mengubah arus ini, memicu ketidakseimbangan iklim di belahan bumi lain, seperti mengubah musim hujan di Asia atau mempengaruhi Gulf Stream di Atlantik Utara. Apakah semua skenario ini berarti bencana besar akan terjadi besok? Tidak juga. Para ilmuwan menekankan bahwa meskipun risikonya nyata, waktu dan intensitasnya sulit diprediksi. Gunung api subglasial tidak mengikuti jadwal tetap. Beberapa mungkin tetap tertidur selama ribuan tahun, sementara yang lain bisa tiba-tiba aktif. Tantangan terbesar kita adalah ketidakpastian tersebut. Kita tahu ancamannya ada, tetapi tidak tahu kapan dan di mana akan muncul. Ketidakpastian inilah yang membuat penelitian di Antartika sangat mendesak. Setiap data baru, baik dari sensor seismik, satelit, atau inti es, memberi petunjuk penting. Dengan model komputer yang semakin canggih, ilmuwan mencoba memetakan skenario paling mungkin,
menghitung berapa besar letusan yang dibutuhkan untuk mempengaruhi lapisan es secara serius, dan apa dampak global yang menyertainya. Pengetahuan ini sangat penting untuk merancang kebijakan mitigasi iklim dan rencana tanggap darurat internasional. Bagi kita semua, pelajaran utamanya jelas. Gunung api tersembunyi di bawah Antartika bukan sekadar fenomena geologi yang jauh. Mereka bagian dari sistem bumi yang saling terhubung, dan apapun yang terjadi di sana pada akhirnya akan menyentuh kehidupan kita di belahan bumi lain. Dari ketersediaan pangan, iklim, hingga keberlangsungan kota pesisir, semuanya bisa terdampak oleh letusan yang bahkan tidak terlihat dari permukaan. Mengetahui ancaman yang mungkin datang dari bawah es, Antartika membuat pemantauan menjadi kunci. Tapi bagaimana cara ilmuwan memantau aktivitas gunung api yang terkubur di bawah ribuan meter es, di salah satu tempat paling tidak ramah di bumi? Jawabannya adalah kombinasi sains mutakhir, teknologi canggih, dan kerjasama internasional. Metode pertama dan paling mendasar adalah seismologi, ilmu yang mempelajari gelombang gempa. Sensor seismik dipasang di permukaan es untuk menangkap getaran sekecil apapun. Gunung api aktif menghasilkan gempa mikro ketika magma bergerak melalui retakan bawah tanah. Dengan menganalisis pola dan frekuensi gempa ini, ilmuwan bisa mendeteksi perubahan tekanan di dalam dapur magma jauh sebelum letusan terjadi. Data ini kemudian dikirim melalui satelit ke pusat penelitian di berbagai negara. Kedua, radar penembus es, Ice Penetrating Radar. Teknologi ini menembakkan gelombang radio ke dalam es dan mempelajari pantulannya. Dari sana, ilmuwan bisa memetakan bentuk dasar tanah, menemukan kubah lava, kawah, atau saluran magma yang mungkin masih aktif. Pemetaan ini sangat penting untuk mengetahui lokasi pasti gunung api yang tertutup es dan memantau perubahan struktur seiring waktu. Ketiga, pengukuran panas geotermal. Satelit seperti milik NASA dan European Space Agency memantau anomali suhu di permukaan es. Bahkan perbedaan suhu sekecil beberapa derajat bisa menjadi petunjuk adanya aktivitas magma di bawahnya. Instrumen seperti gravimeter juga membantu mengukur variasi medan gravitasi yang disebabkan oleh pergerakan magma. Keempat, analisis inti es, ice core analysis. Dengan mengebor es hingga ribuan meter, ilmuwan mengambil sampel lapisan es yang menyimpan catatan ribuan tahun. Lapisan abu vulkanik, tefra, dan perubahan kimia dalam inti es mengungkap kapan letusan terjadi dan seberapa besar dampaknya. Setiap lapisan menjadi seperti halaman dalam buku sejarah geologi Antartika. Selain teknologi penginderaan jauh, ada juga pemantauan mikroba dan kimia di lokasi fumarole, celah di permukaan yang mengeluarkan gas panas. Kehadiran mikroorganisme tertentu atau perubahan komposisi gas seperti sulfur dioksida dapat memberi tanda aktivitas vulkanik yang sedang berlangsung. Semua metode ini membutuhkan kerja sama internasional yang masif. Antartika diatur oleh Perjanjian Antartika yang menekankan penelitian damai dan berbagi data. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Inggris, dan Norwegia mengoperasikan stasiun riset yang menempatkan sensor dan mengelola data seismik. Tanpa kerjasama ini, pemantauan yang konsisten hampir mustahil karena kondisi alam yang ekstrim. Namun tantangan tidak berhenti pada teknologi. Lingkungan Antartika sangat keras. Suhu musim dingin bisa mencapai 60 derajat Celcius, angin kencang memecahkan peralatan, dan badai salju bisa menghalangi akses selama berbulan-bulan. Stasiun pemantauan harus dirancang agar dapat beroperasi otomatis dalam jangka panjang dengan sumber energi yang terbatas, biasanya mengandalkan panel surya atau turbin angin kecil. Kedepan, para ilmuwan berencana mengintegrasikan AI dan machine learning untuk menganalisis data secara real-time. Dengan algoritma pintar, pola yang mengindikasikan pergerakan magma dapat dikenali lebih cepat dan akurat, memberi waktu lebih banyak untuk merespons. Teknologi drone dan robot bawah es juga sedang dikembangkan untuk menjelajahi area yang terlalu berbahaya bagi manusia. Pemantauan yang efektif bukan hanya soal sains. Ini juga soal kesiapan global menghadapi kejadian yang dampaknya melintasi batas negara. Dengan memahami dan memantau aktivitas vulkanik di bawah Antartika, dunia dapat menyusun strategi mitigasi, memperkuat proyeksi iklim, dan merencanakan respons cepat jika tanda-tanda letusan besar muncul. Kesimpulannya, memantau gunung api tersembunyi adalah kombinasi ilmu pengetahuan, kolaborasi internasional, dan inovasi teknologi. Semakin baik kita mengawasi denyut bumi di bawah es, semakin besar peluang kita untuk melindungi masa depan planet dari kejutan yang datang dari tempat paling tersembunyi. Setelah menelusuri bukti ilmiah, memetakan risiko, dan memahami teknologi pemantauan, kita tiba pada pertanyaan penting.
Apa langkah ke depan? Bagaimana dunia harus bersiap menghadapi kemungkinan letusan gunung api subglasial dan dampaknya bagi iklim serta kehidupan manusia? Langkah pertama adalah memperluas penelitian ilmiah. Meskipun sudah ada banyak temuan, peta gunung api bawah es Antartika masih jauh dari lengkap. Banyak area belum tersentuh sensor radar atau seismik, khususnya di wilayah Marie Beyers-de-Landes dan sepanjang West Antarctic Rift System. Ilmuwan perlu memasang lebih banyak stasiun seismik otomatis, mengebor inti es yang lebih dalam, dan memanfaatkan satelit generasi baru agar peta vulkanik Antartika semakin detail. Setiap titik data baru berarti lebih banyak potongan puzzle yang terpasang. Langkah kedua adalah mengembangkan model komputer iklim geologi yang terintegrasi. Selama ini model iklim global sering hanya mempertimbangkan pelelehan es akibat pemanasan udara dan laut. Namun, temuan tentang gunung api subglasial memaksa kita menambahkan variabel baru, panas geotermal dan potensi letusan. Model yang lebih canggih akan membantu memprediksi bagaimana kombinasi pemanasan global dan aktivitas vulkanik dapat mempercepat kenaikan permukaan laut, mengubah arus laut, atau memengaruhi pola cuaca regional. Langkah ketiga adalah memperkuat kerjasama internasional. Antartika adalah benua milik bersama yang diatur oleh Perjanjian Antartika. Negara-negara yang tergabung harus meningkatkan kolaborasi, berbagi data, dan mendanai riset bersama. Penelitian seperti ini sangat mahal. Mendirikan stasiun pemantauan otomatis bisa menelan biaya jutaan dolar, dan logistik pengiriman peralatan ke lokasi terpencil sangat kompleks. Kolaborasi global bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan mutlak. Tak kalah penting adalah pendanaan jangka panjang. Banyak program riset besar tergantung pada anggaran tahunan yang bisa berubah sesuai politik. Untuk memahami proses geologi yang bekerja dalam rentang ribuan tahun, kita butuh komitmen finansial lintas dekade. Beberapa ilmuwan menyerukan pendirian dana riset internasional permanen yang khusus mendukung pemantauan vulkanik Antartika, serupa dengan program antariksa jangka panjang. Di sisi lain, teknologi baru membuka peluang besar. Drone bawah es yang dilengkapi kamera dan sensor suhu memungkinkan eksplorasi area yang sebelumnya mustahil dijangkau. Kecerdasan buatan, AI, dan machine learning dapat menganalisis data seismik dalam hitungan detik, menemukan pola pergerakan magma yang manusia mungkin lewatkan. Satelit dengan resolusi ultra tinggi yang akan diluncurkan dekade ini juga menjanjikan kemampuan memantau perubahan topografi dan suhu dengan presisi luar biasa. Bagi masyarakat umum, peran kita mungkin terlihat kecil, tetapi sebenarnya penting. Kesadaran publik dan edukasi iklim berperan besar dalam menekan pemerintah dan lembaga internasional untuk mendukung penelitian Antartika. Semakin banyak orang memahami bahwa gunung api tersembunyi dapat memengaruhi kenaikan permukaan laut dan iklim global, semakin besar pula peluang kebijakan pendanaan dan mitigasi jangka panjang akan dijalankan. Di tingkat kebijakan, mitigasi perubahan iklim tetap menjadi prioritas utama. Mengurangi emisi gas rumah kaca tidak hanya menurunkan suhu udara, tetapi juga memperlambat pelelehan lapisan es yang dapat memicu letusan. Dengan kata lain, setiap langkah pengurangan emisi adalah bentuk pencegahan tidak langsung terhadap potensi letusan besar di bawah es. Akhirnya, penelitian gunung api subglasial bukan hanya soal mencegah bencana. Ia juga membuka jendela baru pada pemahaman kita tentang planet bumi. Sistem magma yang tersembunyi di bawah Antartika mungkin mirip dengan kondisi di bulan es seperti Eropa atau Enceladus, memberi petunjuk untuk astrobiologi dan pencarian kehidupan di luar bumi. Penemuan mikroba ekstrim yang hidup di fumarol bawah es, misalnya, bisa menjadi model untuk memahami bagaimana kehidupan bertahan di lingkungan yang tampaknya mustahil. Jadi, masa depan penelitian gunung api bawah es bukan hanya urusan ilmuwan. Ini adalah misi kolektif umat manusia untuk memahami bumi, menjaga iklim, dan menyiapkan masa depan yang lebih aman. Dari ruang kelas hingga ruang kebijakan, dari laboratorium hingga meja makan keluarga, informasi ini perlu mengalir agar kita semua bisa ikut ambil bagian dalam melindungi rumah kita satu-satunya. Perjalanan kita menelusuri rahasia Antartika membawa satu kesimpulan penting. Benua es ini bukanlah wilayah yang mati. Di bawah lapisan putihnya yang tenang, bumi menyimpan kekuatan luar biasa berupa ratusan gunung api, sebagian masih aktif dan diam-diam memengaruhi iklim global. Kita sudah melihat bagaimana para ilmuwan menemukan gunung api yang tak terlihat, mempelajari dampaknya pada lapisan es, dan memahami risiko letusan besar yang bisa mengubah peta dunia. Kita juga belajar bagaimana teknologi canggih dan kerjasama internasional menjadi kunci untuk memantau fenomena yang nyaris tak terjangkau. Semua informasi ini menegaskan bahwa apa yang terjadi jauh di selatan tidak pernah benar-benar jauh dari kita.
Antartika adalah bagian penting dari sistem bumi yang terhubung erat. Perubahan yang terjadi di sana, baik oleh alam maupun oleh ulah manusia, akan terasa dampaknya di setiap sudut planet ini. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.